Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama lagi diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh bersekutu bersama-sama. Hari ini Tuhan mempercayakan lagi satu hari bagi setiap kita untuk kita boleh menikmati hari yang Tuhan anugerahi bagi kita. Tuhan beri kita nafas, Tuhan beri kita anugerahnya sepanjang hari ini untuk kita boleh menjalani kehidupan ini dengan kepercayaan dan iman kita kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, tema yang saya angkat kali ini dosa siapa? Ada banyak orang menghubungkan Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi dengan hidupnya hari ini adalah akibat dari dosa siapa-siapa. Nah, tema kali ini kita akan mencoba untuk memahami bahwa apakah kita ada sebagaimana kita ada hari ini itu akibat dari dosa siapa. Yang saya bisa pastikan Bapak Ibu Saudara, kita ada sebagaimana kita ada hari ini itu semua hanya karena kemurahan Tuhan, bukan karena dosa siapa. Nah, jadi sebelum saya berbicara lebih lanjut tentang ini dosa siapa, mari kita bersatu hati, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur kalau saat ini Tuhan kami boleh menikmati kehidupan yang indah bersamamu, dan kami boleh menikmati segala sesuatu yang Engkau sudah berikan bagi kami untuk kami boleh nikmati. Kami percaya Tuhan, hidup kami sudah Engkau tebus dengan darah-Mu sehingga tidak ada lagi kutuk atau dosa turunan yang terjadi dalam kehidupan kami. Sebab yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Engkau sudah menebus hidup kami sehingga kami memperoleh hidup yang baru di dalam Engkau, hidup yang penuh dengan kasih karunia dan anugerah-Mu. Biarlah ini menjadi pegangan dalam hidup kami, bahwa kami tahu bahwa hidup kami hari ini hanya karena-Mu, bukan karena siapa-siapa dan bukan karena apa-apa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mau merenungkan sebagian dari firman-Mu. Berikan kami hikmat Tuhan, untuk kami boleh memahami segalanya. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Kita buka Yohanes 9. Ayat pertama sampai ke 11 ya Bapak Ibu Saudara. Kata mereka kepadanya, judul dari perikop ini, orang yang buta sejak lahirnya. Ayat yang pertama dikatakan, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoreskannya pada mata orang buta tadi. Dan berkatalah kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka
yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah dia itu, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu bisa melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Bapak Ibu Saudara, ayat yang kedua dan ketiga tadi ini yang menjadi tema renungan kita kali ini. Di ayat yang kedua sampai tiga tadi dikatakan, murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Tuhan dinyatakan di dalam dia." Bapak Ibu Saudara, pada kenyataan hidup ini, jika kita ditimpa kemalangan, maka dapat dipastikan setiap kita akan bertanya, mengapa saya harus mengalami semua penderitaan ini? Ini adalah sebuah pertanyaan yang klise, sebuah pertanyaan yang selalu diajukan ketika kita sedang mengalami banyak hal yang kita tidak bisa pahami, yang kita tidak sukai yang terjadi dalam hidup kita. Herannya ketika kita diberkati Tuhan, kita tidak pernah bertanya, kenapa semua ini harus saya alami? Namun pada waktu kita mengalami penderitaan, maka muncullah pertanyaan ini, mengapa bukan orang lain yang telah berbuat jahat dalam hidupnya? Atau mungkin juga kita bertanya-tanya begini, mengapa orang lain yang berdosa, lalu mengapa harus saya yang menanggung akibatnya? Bapak Ibu Saudara, pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab ini seringkali berpotensi membuat setiap kita semakin terpuruk dalam kesedihan dan mengobarkan kemarahan karena merasa Tuhan sedang tidak berlaku adil atau sedang menghukum kita dengan begitu beratnya. Selain itu, kita mungkin kehilangan simpati terhadap orang yang kurang beruntung, dan kita menganggap bahwa sudah selayaknya mereka menanggung penderitaan tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan bacaan tadi, ketika melihat orang yang buta sejak lahir, murid-murid Yesus menanyakan hal yang sama. Mengapa ia buta? Mengapa ia menderita? Penderitaan yang dialaminya itu adalah dosa siapa? Namun apa reaksi dan jawaban Yesus bagi mereka? Sangat mencengangkan. Sebab Yesus berkata, penderitaan orang buta tersebut bukan dikarenakan oleh dosa siapapun. Karena hal itu terjadi disebabkan oleh karena diizinkan Tuhan dengan suatu maksud dan tujuan. Sebab peristiwa selanjutnya, ketika Yesus mencelikan mata orang buta tersebut, menjadi salah satu bukti bahwa Yesus adalah Mesias. Kita baca di ayat ke-32 dan 33. Sebuah kesaksian yang begitu kuat di tengah tekanan
makanan orang Farisi yang membutakan hati dan menolak untuk percaya. Tiba-tiba datang satu peristiwa yang menjadi bukti. Lalu untuk itu, apa kondisi yang harus ada agar pekerjaan Tuhan dinyatakan? Kita tahu jawabannya. Orang tersebut harus terlahir buta. Mungkin saat ini ada di antara kita sedang mengalami penderitaan yang bukan karena akibat dari kesalahan yang kita buat. Dan sementara itu tidak ada satupun mujizat yang terjadi. Di tengah-tengah penderitaan yang sedang kita alami itu, bahkan tidak pasti juga sampai kapan kita harus menanggung penderitaan itu. Biarlah kita tidak terus terpuruk dalam kesedihan dan kemarahan saat kita mengalami ketidakadilan ini. Tuhan tidak pernah keliru. Tuhan tidak pernah sekalipun melakukan kesalahan. Itu sebabnya dengan kepercayaan yang teguh, marilah kita memohon kepada Tuhan untuk menyatakan maksud dan tujuannya lewat pekerjaan-pekerjaannya di dalam dan melalui setiap situasi dan keadaan yang sedang kita alami. Sukacita diperoleh bukan karena pertanyaan kita sudah terjawab, melainkan karena pekerjaan Tuhan terlaksana melalui hidup setiap kita. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Di tengah-tengah ketidakmengertian kita tentang apa yang Tuhan sedang izinkan terjadi, bahkan mungkin di tengah-tengah ketidakadilan yang sedang kita alami dalam hidup kita ini, biarlah tanpa seribu tanya kita tetap percaya bahwa apapun yang Tuhan buat, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, pasti ada maksud dan tujuan di balik semuanya itu. Biarlah ini menjadi doa kita, untuk kita boleh diberikan pengertian tentang apa yang sedang Dia kerjakan. Dan biarlah kita diberikan hati seorang hamba yang selalu mau rela mengikuti apapun yang Tuhan tentukan bagi hidup kita. Biarlah ini menjadi komitmen kita di hadapan Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara
perkara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Ini doa kami Tuhan. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Ini hidup kami, ini kehendak kami letakkan di tangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Ini doa kami di hadapan-Mu saat ini ya Aba. Berikan kami hati seorang hamba yang selalu mau taat dan setia, selalu mau setuju dengan apapun yang Kau buat, apapun yang Kau kerjakan, apapun yang Kau izinkan terjadi atas hidup kami. Karena kami percaya apapun yang Kau rancangkan, apapun yang Kau izinkan terjadi, ujung-ujungnya pasti akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau Tuhan. Itu sebabnya Bapa, jadilah pada kami hanya seperti yang Engkau ingini. Tuhan Yesus yang mengasihi kami demikian ajaib. Seringkali ketika kami diperhadapkan dengan masalah yang besar, kami mencoba mengatasinya dengan kemampuan kami sendiri. Dan ketika kami sudah tidak mampu, kami mencoba jalan pintas dengan mengandalkan manusia. Namun di saat semua sudah tidak ada harapan, di saat kami sudah betul-betul tidak sanggup lagi, baru kami menyerahkan semuanya kepadamu. Dan setelah kami menyerahkan kepadamu, kami menunggu. Dan kalau tidak ada penyelesaiannya, kami menganggap Engkau tidak peduli. Lalu dengan segera kami datang lagi ke hadapan-Mu dengan segala kekecewaan, kemarahan, dan sejuta protes. Maafkan kami Bapa. Di saat mungkin seakan semua belum berjalan seperti yang kami harapkan, sesungguhnya Engkau sedang menunggu kami juga ikut bekerja bersama-Mu. Namun selama ini kami tidak peka. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Engkau menyadarkan kami saat ini untuk kami turut serta bekerja bersama untuk bisa melihat mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami percaya.